Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Di akhir tahun ini menjelang tahun baru 2025, kita seperti biasa mencek situasi perkembangan di kebun kelapa sawit. Bisa dilihat ini kebun sawit yang memang area lahannya eks tambang ya teman-teman. Jadi ini sudah di umur yang ke 24 bulan. Bisa dilihat perkembangannya memang sangat menurut saya ini belum maksimal. Karena kenapa? Karena memang lahan eks tambang juga harus ekstra ya teman-teman perawatannya. Jadi kondisi sawit yang ada di sebelah sini, di areal sini, memang ada yang lumayan bagus perkembangannya, ada juga yang belum baik atau belum sesuai standar SOP. Memang ada beberapa hal yang belum sesuai. Nah, bisa dilihat nih kondisi lahan. Memang ini dulu lahan tumpukan ya teman-teman, ditumpuk di areal sini. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini, karena memang dari atas itu turun, misalkan turun hujan menjadi aliran seperti ini. Tapi ini enggak masalah, karena kenapa? Karena nanti jikalau sudah potensi sawit ini sudah membesar, nah kita perbaiki lagi dengan menggunakan alat, dan kita pakai sistem terasiring. Jadi misalkan di areal situ, nah kita perbaiki nanti pakai alat supaya memudahkan nanti jikalau sudah panen atau sudah mulai membesar, nah itu akan memudahkan untuk akses jalan buat mengangkut hasil panen. Memang kalau seperti ini dilihat cukup sulit ya teman-teman nih, karena memang kondisinya juga di areal sini belum, karena kondisinya lahan eks tambang bisa hidup, tapi perlu perawatan khusus. Nah, ini kita selalu memakai pupuk kompos di area lahan yang seperti ini. Karena kenapa? Karena untuk memperbaiki jaringan unsur hara yang ada di dalam tanah, karena memang ini tanah galian, yang tanah galian itu entah tanah yang sudah terbolak-balik, karena memang pengembaliannya ada tanah di bagian atas, ada di bagian bawah, jadi tercampur. Nah, ini kemungkinan tanah-tanah yang seperti ini merah bebatuan, kurang lebih lapisan ketiga. Nah, ini bisa dilihat karena memang potensinya bisa saja bagus. Nah, seperti itu, seperti yang di atas. Kalau kita merawat secara khusus, kita kasihkan kompos terus pemupukan, nah bisa juga seperti ini. Nah, ini salah satu yang menurut saya cukup lumayan di areal yang memang zat asamnya cukup tinggi di areal sini. Jadi kita memakai sistem kompos serta
melakukan rutin unsur magnesium atau dolomit itu teman-teman. Jadi kita khususkan di areal sini sampai di areal yang memang masih belum maksimal secara perawatan, bukan secara perawatan teman, kita sudah melakukan secara maksimal perawatan secara pertumbuhan. Nah, secara pertumbuhan di lahan yang seperti ini memang ini sudah sangat, pertumbuhannya bisa dikatakan hampir 50% dengan lahan dengan yang di sebelah sana di umur yang ke 24 bulan ini. Ini kita khusus di sini melakukan perawatan dengan menggunakan pupuk kompos. Karena kenapa? Karena kita juga mau memperbaiki di areal yang sekitar tanaman yang kita tanam agar supaya kondisinya tetap terjaga. Bisa yang nyata kalau pupuk kompos itu bagusnya, misalkan kotoran sapi itu, kompos sisa-sisa rumput yang ada di kotoran sapi itu bisa nanti akan tumbuh di areal sekitar sini dan nanti akan berpotensi melembabkan areal di sekitar tanaman. Jadi setelah nanti ini sudah besar sawit dan kita sisa kotoran sisa kompos, misalnya kotoran sapi, kita fermentasi, kotoran ayam dan hewani lainnya, itu akan tertinggal dan akan mengendap di areal sekitar tanaman. Nah, itu gunanya nanti untuk melembabkan areal di sekitar. Nah, memang kita khususkan di areal yang seperti ini tidak kita semprot dulu gulma-gulma yang tumbuh. Nah, seperti itu. Ini kita biarkan, memang tidak kita semprot, dan itu mati karena kondisi lahan yang memang bisa dikatakan kalau lahan eks tambang itu kondisinya panas sih teman-teman. Di area sekitar itu panas, gersang. Nah, jadi apalagi kelapa sawit ini sangat banyak memerlukan air. Nah, itu faktor-faktor yang memang mempengaruhi pertumbuhan. Maka dari itu, dengan kondisi yang seperti ini kita maksimalkan terus dalam segi perawatan, kita maksimalkan agar tetap nanti menghasilkan pertumbuhan yang sebisa mungkin baik. Tapi kita juga sadar akan potensi lahan yang memang secara perawatan harus khusus kita merawatnya dan harus ekstra. Jikalau dengan lahan-lahan yang potensinya masih tanah-tanah semula atau tidak bekas lahan eks tambang, itu akan lebih mudah perawatannya, teman-teman. Nah, ini yang seperti aliran ini nanti bisa saja pakai alat kita perbaiki. Tapi memang jika tetap diperbaiki pakai alat, itu tetap nanti akan seperti semula lagi ya teman-teman. Pasti akan ada aliran-aliran baru biarpun nanti kita perbaiki. Jadi nanti kita pakai
sistem terasiring saja di areal sini. Kita terasiring untuk pembuatan jalan saja. Nanti jikalau sudah mulai besar, nah contohnya seperti ini kan sudah 24 bulan itu, dan masih banyak lagi lah di areal sini. Memang areal yang menurut saya sangat kritis dibandingkan dengan yang di sebelah sana atau di sebelah sana dan di samping sana. Nah itu sudah di areal situ sudah cukup lumayan pertumbuhannya. Tapi memang di areal sini, nah itu di samping situ yang masih jadi PR selama 24 bulan ini. Nah, seperti ini. Kita tidak menampilkan yang bagus-bagusnya saja, yang kita secara real nih perawatan di lahan eks tambang. Mungkin ada atau pengalaman teman-teman sekalian di lahan yang kondisinya seperti ini, bisa saja nanti bagikan pengalamannya teman-teman, bagikan atau kita sharing lah seperti apa cara-caranya menanam di areal eks tambang ini agar sebisa mungkin perawatan atau pertumbuhannya bisa secara maksimal dengan melakukan tahapan-tahapan pengaplikasian perawatannya seperti apa. Misalkan dari segi pemupukan, dari segi pengaplikasiannya ya teman-teman. Biasanya setiap orang itu punya caranya masing-masing. Nah kalau untuk saya ini pengaplikasiannya, saya selalu di areal yang kritis seperti ini menekankan pemupukan kompos. Nah itu kita pemupukan kompos selalu kita dahulukan terlebih dahulu. Memang juga kita kombinasikan juga ya teman-teman, tidak selalu kompos, kita juga memakai pupuk kimia juga. Kita sadar betul di tanaman kelapa sawit itu sangat memerlukan unsur nitrogen, kalium, fosfat, boron, dan magnesium dan lain-lain. Tapi memang kita juga sadar betul di areal yang kondisinya seperti ini, lahan eks tambang ini strukturisasi tanah yang ada di dalam tanah ini memang betul-betul belum mengikat. Jadi perlu sekali kombinasi pemupukan kompos yang sisa-sisa dari kompos tadi itu akan mengendap. Nah itu akan mengikat satu sama lain di areal sekitar tanaman yang akan membentuk tanah baru yang berpotensi menyuburkan tanaman. Contohnya tanaman sawit ini. Nah itu mungkin seperti itu kalau saya. Nggak tahu kalau teman-teman yang punya pengalaman lebih. Ini kita keliling saja teman-teman di areal yang memang belum maksimal selama 24 bulan ini. Nah di areal sini sampai areal situ tadi ini cukup banyak memang tanaman yang potensinya belum cukup bagus. Ada beberapa persen dari lahan ini yang ya kurang lebih ada 50%-an lah ini teman-teman, 50%-an lah
ya dari sisa lahan kita yang kita tanam ini 50%-an. Nah seperti itu, 50%-an. Jadi tidak melulu bagus semua, tidak. 50%-an sisa lahan ini. Kalau di area sana itu lumayan lah, cukup bagus. Nah tuh di area sana, di area sini juga karena sudah ditumbuhi banyak gulma ini, jadi sudah lumayan bagus. Terus di bawah situ, oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, aktivitas saya di perkebunan kali ini. Kemarin kita habis melakukan pembersihan lahan ini, artinya bukan gulma-gulma yang ini kita bersihkan, tapi nah seperti ini supaya tidak membesar nanti. Nah ini belum kita lakukan penabasan seperti ini, tapi kalau gulma-gulma seperti ini kita biarkan saja dulu, tidak kita semprot total. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, aktivitas saya di bulan kali ini. Memang banyak sekali selama 24 bulan ini, evaluasi yang harus segera diperbaiki, terutama di perawatan lahan eks tambang ini. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.